Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup ini terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui kita. Kami dari Yayasan Juma Tidahan GKBS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV yang kami kasihi. Kita ketemu kembali dalam acara Sapaan Kasih. Dan topik perbincangan kita pada malam hari ini yaitu menghidupkan cinta yang mati. Bersama kita pada malam hari ini telah hadir Bapak Pendeta H.I. Saragi. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Ternyata cinta itu sama seperti tumbuhan juga. Ada waktu bertumbuh, ada waktu layu, dan bahkan mati. Nah, kira-kira yang bisa kita lihat dari proses tumbuh, berkembang, layu, dan mati, kira-kira ini bisa disebut menjadi fakta kehidupan nggak Pak Pendeta? Ya, benar. Memang sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, sesuatu yang datang begitu mudah, cenderung juga hilang itu begitu mudah, tidak berbekas, hilang pergi tidak ketahuan. Ini bisa juga kita ibaratkan dengan cinta kasih yang kita tidak ketahui kapan munculnya, bisa saja hilang itu tidak ada artinya, tidak kita tahu. Kenapa? Cinta itu yang bertumbuh itu bisa saja memang sangat itu bisa hilang ketika seseorang tidak mempedulikan yang lain lagi. Itu dinyatakan dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan memasa bodohkan orang lain, dengan memasa bodohkan seorang pasangannya. Itu sebenarnya sudah bisa kita katakan cinta yang telah mati, cinta hambar, sebenarnya tidak ada lagi. Berarti itu bagian dari ciri-ciri ya, kehambaran cinta. Nah, ini kan kalau bicara kematian, kalau kita ilustrasikan tadi dalam bentuk tumbuhan, itu kan prosesnya tidak lama. Artinya bisa hitung hari, hitung apa langsung mati gitu. Dan bahkan mungkin nggak bisa tumbuh lagi, gitu, nggak bisa hidup. Nah, kalau untuk cinta yang dalam arti topik kita kali ini, tentu pasti ada tahapannya, butuh proses. Dan kira-kira penyebabnya apa itu Pak Pendeta? Ya, kalau kita ibaratkan sebatang pohon, kalau kita ibaratkan juga seperti bunga, itu bisa kita anggap memang bunga yang tidak disiram, bunga yang tidak dipupuk, itu nanti bunga yang menjadi yang diserang hama, itu lama-kelamaan memang menjadi layu, lama-kelamaan mati. Bisa juga kita contohkan seperti bunga tadi, seperti pohon tadi, ketika kita memperbincangkan soal kasih, soal cinta. Jadi perlu pupuk, perlu kalau mau kita bikin satu contoh, ketika pasangan kita banyak kali kesibukannya, nampaknya kita mau membiarkan dia dalam kesibukannya, kita tidak mau mengganggu dia, kita tidak merasa dia diganggu, oleh karena itu kita biarkan, oleh karena itu semua sibuk sendiri. Ini sebenarnya bisa kita ibaratkan seperti tadi bunga tadi yang kurang pupuk, yang kurang disiram. Karena apa? Sudah membiarkan berjalan sendirinya, sibuk sendiri. Oleh karena itu dalam kondisi yang demikian bisa datang penyakit. Artinya bisa datang serangan penyakit kalau kita katakan itu menjadi tanaman, bisa serangan penyakit itu kalau kita mau katakan itu tidak mempedulikan lagi, tidak mempercayai lagi, artinya sudah menumbuhkan kebencian. Jadi ketika pasangan ini sibuk sendiri, itu bisa kita ibaratkan seperti yang tidak mendapat pupuk, tidak mendapat siraman, tidak yang akhirnya memang awal dari persoalan, awal dari kehancuran, itu bisa nanti arahnya menjadi cinta yang mati. Ya itu mungkin ada faktor eksternal yang tadi kita sebut, masalah perawatan, pemupukan, nah itu mungkin yang kurang, tapi dari sisi faktor eksternal. Bagaimana dengan faktor internal?
Misalnya mungkin, apakah mungkin faktor internal itu ya memang dari dulunya mungkin sudah tidak mencintai yang sebenarnya, gimana Pak Pendeta? Ya, terima kasih. Ini sebenarnya bisa kita katakan ini yang sering dianjurkan kepada pemuda, kepada pemudi, karena ada dan ada kecenderungan dan banyak sekali orang yang berkeluarga baru 2, 3 atau 4 bulan berteman sudah memutuskan untuk membentuk keluarga. Sebenarnya orang yang demikian bisa kita katakan belum diuji oleh waktu bagaimana mereka memang saling mengasihi, saling mencintai, belum diuji oleh waktu. Oleh karena itu ketika waktu yang baru 3 bulan bahkan 5 bulan itu mereka untuk memutuskan untuk membentuk keluarga yang baru dalam satu keluarga yang disebut pernikahan, sebenarnya tidak cukup. Karena rasa suka saja itu belum cukup untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa cinta yang tahan uji. Oleh karena itu perlu dipupuk, ketika pupuk itu menahan serangan hama, ketika itu sebenarnya bisa diuji melalui waktu. Oleh karena itu memang tidak ada bisa kita katakan satu jaminan kalau sudah 2 tahun, 3 tahun memutuskan untuk membentuk suatu keluarga, belum jaminan. Tapi bagaimana memanfaatkan waktu itu? Jadi ketika waktu itu berjalan, ada serangan, jadi di situ bisa bertumbuh kembali. Karena apa? Sebenarnya cinta mereka belum mati, masih bisa bertunas, masih akarnya masih ada. Oleh karena itu sebenarnya butuh waktu. Jadi memang gak ada jaminan waktu, tapi mungkin kualitas pertemuan, kualitas pembicaraan gitu menjadi patokan juga. Iya, benar. Nah, Pak Pendeta, tadi kita sebut tadi jangan instan lah kira-kira begitu. Iya. Harus tahan uji. Kemudian saling berusaha berbuat yang baik kepada pasangan. Nah, tapi kan ada juga orang yang mempertahankan suatu pernikahan walaupun cintanya sudah mati. Artinya mungkin menutupi kebohongan. Nah, kalau ini yang terjadi dalam situasi cinta yang sudah mati, kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Pendeta? Ya, memang benar. Suatu keluarga memang sudah dihususkan, sudah disuruh Tuhan untuk saling mempertahankan keluarganya, untuk saling setia pada pasangannya. Tapi dalam perjalanan ini memang ada kadang-kadang persoalan itu timbul. Tapi sebenarnya kalau satu orang saja untuk mempertahankan perubahan itu, dia bertahan untuk perubahan itu yang kadang-kadang pasangannya berbohong, tapi yang satu orang ini tetap bertahan untuk memperjuangkan itu, dia tidak boleh putus asa. Satu hal yang masih kita pasti harapkan, kalau dia punya komitmen untuk memperjuangkan, mempertahankan itu, pasti bisa. Kenapa? Karena kita tahu campur tangan oleh kuasa Roh Kudus juga pasti akan menentukan. Tapi ketika seorang itu tidak punya komitmen karena pasangannya selalu bohong, pasangannya tidak mau turut untuk memperbaharui komitmennya, dia selalu bertahan dengan kelemahannya, dengan kekurangannya, yang agak sulit. Tapi sebenarnya yang mau kita katakan adalah, kalau punya komitmen satu orang saja, apalagi 2 orang punya komitmen ingin merubah, ingin mempertahankan keluarga ini, persoalan yang bagaimanapun sebenarnya ada jalan keluarnya. Pasti bisa, tidak akan ambruk. Karena apa? Ada komitmen untuk memperbaharui. Jadi cinta yang mati itu, bagaimana sekalipun hancurnya itu, kalau ada komitmen keduanya dengan keyakinan campur tangan oleh Roh Kudus, ini akan bisa bertumbuh kembali. Tapi memang butuh waktu yang lama. Tapi dengan satu komitmen yang tidak akan putus asa, karena Tuhan menyuruh tidak meninggalkan pasangannya, tidak menceraikan pasangannya. Dengan mengingat itu, pasti ada memang satu komitmen yang sangat baik. Oleh karena itu, tantangan kesulitan sebesar apapun, ada jalan keluarnya. Tapi mungkin waktunya berbeda-beda, ada yang sebentar, ada yang lama, tapi pasti ada jalan keluarnya dengan bantuan Roh Kudus. Ya, artinya cinta yang mati bisa tumbuh kembali dengan komitmen dan pertolongan Tuhan. Iya. Mungkin itu harus digarisbawahi Pak Pendeta ya. Iya. Nah, untuk topik kita kali ini, kira-kira apa yang firman Tuhan dapat berikan kepada kita yang sesuai dengan topik kita Pak Pendeta? Ya, saya bacakan dari Matius 22 ayat 39.
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini memang satu komitmen ajaran dari Tuhan supaya mengasihi orang lain. Tolak ukurnya yang kita buat adalah bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Secara umum orang yang dewasa pasti kita sepakat akan mengatakan siapapun orangnya, dia akan mengasihi dirinya sendiri. Dia akan sabar untuk keberhasilan dirinya sendiri. Dia akan penuh kesabaran untuk merawat dirinya sendiri. Itu sudah satu hukum yang pasti. Jadi Tuhan mau mengajarkan bagaimana kita untuk merawat diri kita, sabar terhadap diri kita. Itulah juga tolak ukurnya untuk orang lain. Toleransi kita untuk orang lain, itulah yang kita laksanakan. Ya memang tidak mudah, agak sulit, itu pasti memang agak sulit. Tapi ketika dalam pernikahan kita telah mengatakan diri kita dan pasangan kita yang telah dipersatukan menjadi satu, itu sebenarnya dengan mengasihi pasangan kita, sebenarnya kita mengasihi diri kita. Dengan mengasihi diri kita, kita mengasihi pasangan kita. Tuntutan firman Tuhan yang mengatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, sebenarnya ini bukan tuntutan yang berat. Ini tuntutan yang wajar, tuntutan yang pasti bisa bagi orang yang telah dipersatukan dengan pasangannya di tengah-tengah keluarga selaku orang percaya. Jadi tuntutan yang tidak berat ya Pak? Ya, tidak berat sebenarnya, yang realistis. Artinya itu memang benar-benar bisa dilakukan. Bisa dilakukan, ya. Pertanyaannya apakah mau apa enggak, kan ya, begitu Pak? Ya, terima kasih Pak Pendeta atas kehadirannya dan penjelasannya tentang bagaimana menghidupkan cinta yang mati. Baik, saudara pemirsa Batam TV yang kami kasihi, usai sudah perbincangan kita dengan Bapak Pendeta H.I. Saragih dengan topik menghidupkan cinta yang mati. Saudara sekalian, apakah saudara mengalami cinta yang mati terhadap pasangan saudara? Apakah saudara merasakan cinta yang hambar terhadap pasangan saudara? Di dalam perbincangan kita tadi, penjelasan perbincangan tadi dengan topik menghidupkan cinta yang mati, ternyata ada beberapa yang dapat menghidupkan cinta yang mati. Yang pertama yaitu komitmen sesama pasangan dan pertolongan dari Tuhan kita, pertolongan dari Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang artinya walaupun kita merasakan bahwa cinta kita sudah mati, bukan berarti kita harus berputus asa, sebab cinta itu bisa dihidupkan melalui komitmen dan melalui mengasihi orang lain dengan mengasihi seperti mengasihi diri kita sendiri. Demikian dulu perbincangan kita pada malam hari ini dalam acara Sapaan Kasih. Semoga perbincangan ini dapat menjadi berkat buat kita semua, menjadi menambah inspirasi, menambah pengetahuan, dan semoga bermanfaat dan dapat menghidupkan cinta kita kembali di dalam keluarga kita masing-masing. Selamat malam dan terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Aku berterima kasih, bersyukur di hadiratnya.